Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat waktu, nikmat sehat, dan utamanya nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah dan penuh kemuliaan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita, di mana kita akan membahas ayat yang ke-34 dari surat An-Nazl. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, maka ketika malapetaka yang begitu besar telah tiba, telah datang. Ini adalah nama lain daripada hari kiamat. Allah. Namun sebelum kita akan membahas ayat demi ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengingatkan di dalam Al-Quran, menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Meskipun memang dengan nama-nama yang berbeda-beda, menunjukkan akan pentingnya hari kiamat. Sebuah peringatan bahwa setiap kita akan merasakan hari kebangkitan. Dan wajib kita mengimani, karena memang hari akhir, hari kiamat adalah bagian daripada rukun iman yang wajib kita mengimani. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi yang sedang kumpul bersama Nabi, namun dengan metode tanya, Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi dengan beberapa pertanyaan yang sangat penting. Di antaranya adalah akhir. Kabarkanlah kepada apa itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan sebuah istilah yang kita sebut dengan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Dan adanya kita beriman kepada hari akhir adalah sebagai bentuk konsekuensi kita atau aplikasi daripada keimanan kita terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Rabb di alam semesta ini saja, bukan hanya Rabb di dunia dan di langit saja, tetapi beliau juga Rabb, bahkan Malik, sang penguasa di hari pembalasan nanti, di kiamat nanti. Walaupun demikian, tidak jarang, tidak sedikit banyak orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Sebagaimana seringkali saya singgung, kita singgung majelis ini, bahwa orang-orang kafir, mereka tidak percaya dengan hari akhir. Mereka tidak percaya bahwasanya mereka kelak setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah.
Sehingga diabadikan dalam Al-Quran bagaimana sikap mereka. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsun. Bahwasanya mereka orang-orang kafir mengklaim, mengaku alla yub'atsun, mereka tidak akan pernah dibangkitkan setelah kematian mereka pada. Hadirin a'azalillah wa iyyakum. Adapun kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sekalipun ragu, apalagi sampai kemudian mengkufuri, mengingkari adanya hari kiamat. Mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan begitu banyak sekali tentang bahwasanya kiamat benar-benar akan terjadi. Ini pun sebagai peringatan bagi kita agar kita semakin memahami apa sih kejadian yang terjadi di hari kiamat. Bahwasanya di dalamnya nanti ada yaumul hisab. Manusia dikumpulkan di hari kiamat. Setiap amalan, apakah itu adalah amalan yang baik, amalan yang saleh, ataukah maksiat yang kita lakukan berupa dosa, semuanya ditampakkan oleh Allah Ta'ala di yaumul hisab. Dan hingga kemudian seluruh amalan kita, bahkan kitanya, akan ditimbang oleh Allah. Bisa hingga kemudian kita diperintah oleh Allah untuk menyeberang satu persatu di atas sirat yang ujungnya adalah surga atau jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 19. Semuanya terangkum dalam sebuah kitab. Namanya Asratus Sa'ah, karya Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil, hafidhullah ta'ala. Di antara namanya adalah As-Sa'ah. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 59, Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, la'atiyatu, benar-benar akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit. Sehingga kita, orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak boleh ragu. Jangankan pengingkarannya, kafirnya, jangankan tidak percayanya terhadap hari kiamat. Jelas kalau seperti itu, orang yang tidak mengimani terjadinya hari kiamat. Bagaimana kalau ragunya? Saya percaya bahwa kiamat itu datang. Tapi di sisi lain saya pun ragu. Karena kiamat itu menurut saya enggak masuk akal sekali. Ragu. Setengah-setengah. Itu pun menjadikan batal iman. Meskipun dia beriman kepada Allah. Meskipun dia beriman kepada malaikat Allah. Meskipun dia beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, tetapi dia ragu terhadap kiamat, maka batal keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengimani adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Kalau banyak orang-orang kafir yang menolak adanya hari kiamat. Sedangkan kita hanya saja orang yang beriman, hanya judulnya saja mengaku percaya akan adanya hari kiamat, tetapi prakteknya seolah-olah dia tidak percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya yaumul hisab. Sehingga apa? Dia senang dengan kemaksiatan. Dia malas dengan ketaatan. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan nasional, bukan. Atau nama sebuah partai kebangkitan, bukan. Tetapi yaumul ba'ats di sini adalah hari di mana seluruh manusia dari alam kubur mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala.
Di mana ketika kita setelah mati kita akan berada di alam kubur. Sampai kapan? Sampai ketika sangkakala yang kedua ditiup, yang menandakan bahwasanya kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 56, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Dan sungguh kalian akan menetap di alam kubur menurut ketetapan Allah ila yaumil ba'ts, sampai hari kebangkitan. Fahada yaumul ba'ts, dan ini adalah hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lam, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah yaumuddin. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di sebuah ayat yang sering kali kita ucapkan, minimal di dalam salat kita, di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, adalah raja penguasa di hari pembalasan, hari kiamat. Kemudian nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa anzirhum yaumul hasrah. Wahai Nabi, peringatkanlah mereka akan adanya hari penyesalan. Kenapa dinamakan hari penyesalan, Pak? Karena kelak di hari kiamat akan banyak sekali manusia yang menyesal. Menyesali perbuatannya yang pernah dia lakukan di dunia. Menyesal karena dia pernah mencuri. Menyesal karena pernah dia ini berbohong, berdusta, mendolimi orang lain. Menyesal karena dia pernah mendolimi istrinya, pernah mendolimi anaknya, pernah mendolimi orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Menyesal karena pernah minum khamar. Menyesal. Padahal dahulunya bisa jadi bangga ketika berbuat maksiat. Tetapi adapun ketika kiamat itu ditegakkan oleh Allah, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka giliran yang tadinya mereka merasa bangga, giliran mereka kemudian akan menyesal di hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, apa yang mereka katakan? Qala rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan. Menyesal karena dahulu ada majelis ilmu tapi tidak saya hadiri. Menyesal karena dahulu dekat masjid tapi tidak sholat berjamaah. Menyesal punya duit tapi enggak bersedekah. Menyesal masa mudanya tidak digunakan sebaik-baiknya. Menyesal di masa tuanya tidak digunakan untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri dengan sebagai penebus dosa, penebus kesalahan yang pernah dia lakukan di masa muda. Menyesal. Sehingga hari kiamat dikatakan sebagai yaumul hasrah. Kemudian kiamat juga disebut dengan ad-darul akhirah. Ini tidak asing ya di telinga kita. Bahwasanya kiamat ini adalah ad-darul akhirah, kampung terakhir. Jadi dunia ini bukan tempat terakhir kita, Pak. Jadi jangan sampai kita ini lupa, lalai, merasa bahwasanya kita ini tidak akan dibangkitkan. Merasa bahwasanya dunia ini adalah dunia terakhir, kampung terakhir kita lah. Ya, bahwasanya kampung akhirat adalah kampung terakhir bagi kita yang ujungnya adalah surga ataukah neraka. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah yaumut tanad. Artinya adalah hari saling memanggil, bahwasanya kelak setiap kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ketika dia hisab, simpulan, ya, maka datang kepada Allah. Ulul hadi yaumul qiyamah fanda. Setiap mereka akan mendatangi Allah sendiri, dipanggil oleh Allah satu persatu. Disebut nama kita sebagaimana nama panggilan kita di dunia. Si fulan, wahai si fulan, datang satu persatu.
untuk kemudian diadili oleh Allah Ta'ala adilan akhir. Hadirin a'azzalillah wa iyyakum. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Darul Qarar. Dan nama lainnya adalah Yaumul Fasl. Kemudian nama yang lainnya adalah Yaumul Jama'. Adapun Darul Qarar disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, Ya qawmi innama hadhil hayatud dunya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata'un, hanya perhiasan saja. Kita ini kehidupan dunia ini hanya perhiasan saja, Pak. Perhiasan itu, kalaupun kita hidup tanpa perhiasan, kita akan tetap hidup, Pak. Kalaupun hidup kita tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil mewah, tidak memiliki harta yang melimpah, hanya hidup biasa-biasa saja secukupnya, kita tidak akan mungkin diazab karena itu. Karena tidak memiliki rumah, masih kontrak misalnya, rumah, kendaraan umum, ya kendaraan zaman dulu misalkan, kita tidak akan diazab karena itu. Tetapi kita akan diazab oleh Allah Ta'ala tentang akhir, Darul Qarar, kita tidak membawa pahala, tetapi membawa dosa yang begitu banyak. Adapun ketika kita membawa pahala kita hanya sedikit, lebih besar dosanya yang hilang. Kenapa? Kita kemudian akan diazab untuk wilayah. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Jama', hari berkumpulnya manusia. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam kelak akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kumpulkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak bersih. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Tidak asing lagi. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepatinya. Terlebih tentang adanya hari kiamat. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Khulud, hari yang kekal, yang abadi. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Khuruj, di mana setiap manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka ketika tiupan sangkakala yang kedua ini ditiup. Maka mereka manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Al-Waqi'ah. Kemudian Al-Haqqah. Ada juga At-Tamatul Kubra, ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan di ayat ini. Kemudian ada juga As-Sakhah, hakikat. Sangkakala yang kedua itu tentu ya sangat mengganggu suaranya, mengagetkan, mengejutkan. Sangkakala yang pertama saja, Pak, membuat manusia mati. Ya. Seluruh manusia mati dengan sebab ketika mereka mendengar sangkakala yang pertama. Kemudian nama lain daripada hari kiamat adalah Al-Asifah. Al-Asifah yang dekat. Sangat dekat hari kiamat itu. Sedangkan ketika Nabi SAW sedang hidup, masih hidup saja. Ya, dunia ini diibaratkan sebagai orang tua, ya, yang sudah tua renta, memakai perhiasan. Di saat itu, apalagi di zaman ini, 1400 tahun kemudian setelah Nabi wafat, barangkali ya tinggal hancurnya saja sudah. Tinggal kita mempersiapkan atau tidak. Ini adalah nama-nama daripada hari kiamat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kenapa kemudian dinamakan sebagai hari kiamat? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebetulnya banyak sekali para ulama menjelaskan apa sih dimaksud dengan taam. Tetapi maksud mereka sama. Di dalam menjelaskan apa makna daripada al-taamah, al-kubra. Wa dzalika qiyamus saa'ah, kata beliau. Dan ini adalah hari kiamat.
Wasammaha qamatan, maka dinamakan sebagai qamah, li'annaha dahiyatun azimatun, karena hari kiamat adalah bencana yang begitu besar, yang begitu agung. Tatamma kulla syai'in sabaqaha, yang membanjiri segala sesuatu yang sudah berlalu. Jadi nanti dalam mahsyar itu, Pak, yang ada adalah ketakutan, rasa takut, karena memang dipertontonkan, dipertunjukkan segala macam petaka, ya, mengerikan. Al-Kubra, apa yang maksud dengan Al-Kubra di ayat ini? Yakni akbaru min kulli tamatin, yaitu adalah bencana yang paling besar. Apa saja bencana yang terjadi di alam mahsyar? Di antaranya adalah manusia ketika ditiup sangkakala yang kedua, mereka akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia sebagaimana tadi dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi. Dan di riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tuhsyaruna hufatan uratan masyatan ghurla." Bahwasanya kalian dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dan kemudian dalam keadaan tidak memakai pakaian, dan juga dalam keadaan berjalan, dan kemudian tidak bersudah. Adapun ketika proses mereka dari alam kubur mereka dikumpulkan oleh Allah bermacam-macam, menuju titik kumpulnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang memakai kendaraan, bahkan ada yang diseret dengan wajah-wajah mereka. Dipaksa untuk berjalan, kalau yang lain itu mungkin dengan kaki, ya, bahkan ada yang berkendara. Ini ada sekelompok manusia yang diseret, dipaksa untuk berjalan dengan wajahnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis atau semakna dengan hadis Nabi, innakum tuhsyaruna rijalan warbanan wa tujaruna ala wujuh. Bahwasanya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara, dan akan ada yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Bayangkan, ketika kita berjalan di dunia saja, barangkali kita menuju kemana dengan jarak tempuh 15 menit kita jalan, sudah bikin capek barangkali kaki kita. Lalu bagaimana lagi ketika nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang akan diseret dengan wajah-wajah mereka, dipaksa untuk berjalan. Sehingga ada seorang sahabat yang kemudian merasa heran, ya, dengan kejadian tersebut. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa yakunul kafir yamshi ala wujuhihi yaumal qiyamah?" Bagaimana, wahai Nabi? Bagaimana mungkin orang kafir ini akan diperjalankan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Dan ini adalah orang kafir, yang berjalan di atas wajah mereka ini dengan menggunakan wajah mereka ini adalah orang kafir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaysa alladhi amsahu ala rijlaihi yaumal qiyamah qadiran ala ayyamshiyah qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang mampu memperjalankan mereka di atas kaki-kaki mereka, menggunakan kaki mereka juga mampu untuk memperjalankan mereka dengan menggunakan wajah mereka? Allah mampu. Ya. Jadi tidak ada yang tidak masuk akal ketika hal atau semua itu dilakukan oleh Allah Ta'ala atas kehendak Allah Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ketika itu, di saat manusia seluruhnya telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada lagi bos, semuanya rata, semuanya adalah hamba yang akan mempertanggungjawabkan segala amalan perbuatannya ketika di dunia, maka matahari akan didekatkan oleh Allah Ta'ala sedekat-dekatnya juga dengan jarak 1 mil.
Bayangkan Pak, kita musim panas di dunia saja. Ya, kalau misalkan kita keluar rumah, itu luar biasa panas. Teriknya itu luar biasa. Terlebih yang hidup di gurun pasir. Nyengat sekali barangkali ada yang pernah ibadah haji di sana ketika musim panas, luar biasa panas. Ya, apalagi kalau nggak pakai alas kaki, wah luar biasa. Bisa-bisa kaki ini melepuh. Musim panas di sana. Apalagi kalau kemudian di alam mahsyar, Pak. Hanya 1 mil itu kalau dikilometerkan itu 1,1 kilometer. Sangat dekat sekali. Ya kalau seandainya dengan jarak itu antara kita dengan matahari, ya sudah Pak. Hancur, bahkan bisa meledak bumi ini Pak. Ya. Sedangkan di akhirat nanti, yaumul mahsyar, matahari benar-benar akan diperdekatkan hingga 1 mil. Tetapi 1 mil di sini, sahabat bingung. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mailin." Kamikdari mailin. Kelak pada hari kiamat kata Nabi, akan didekatkan matahari ini kepada makhluk, kepada manusia sampai seukuran 1 mil. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Demi Allah, aku nggak ngerti apa yang dimaksud dengan 1 mil di sini. Ama sahatal ardi awil mail awal mil alladhi tunkahalu bihi al-ain. Apakah 1 mil ini adalah masafah ukuran di dunia, ataukah mil di sini adalah sebuah alat untuk mengalis, ya, untuk mencelak mata? Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. 1 mil apapun, Pak. Ya. Kalau di dunia hancur, mau 1 mil jarak, mau 1 mil celah, ya, karena begitu dekat. Sedangkan matahari yang jaraknya sekarang di dunia, berapa Pak jaraknya? Kurang lebih 150 juta ribu kilometer. Itu membuat kita terasa panas, ya. Apalagi kalau kita jogging siang hari misalkan, atau yang pernah rasain panen padi di sawah, ya luar biasa itu panasnya Pak, ketika musim panas dengan jarak 150 juta kilometer. Nah sedangkan nanti di yaumil mahsyar itu jaraknya hanya 1 mil, dekat sekali, sehingga kelak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa yakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh." Dan kelak manusia ini akan tersiksa dengan keringatnya sesuai dengan amalan mereka, sesuai dengan ukuran dosa mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Ada di antara manusia yang keringatnya itu sampai kedua mata kakinya, luar biasa. Kejujuran keringat. Luar biasa, ingin merasakan panas. Bahkan ada yang lebih dari itu. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada di antara mereka yang keringatnya itu sampai kedua lututnya. Ada yang lebih lagi? Ada. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Dan ada di antara mereka yang keringatnya itu hingga pinggangnya. Dan bahkan ada yang lebih dari itu, Pak. Bahwasanya ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Dan Nabi ketika bersabda demikian sambil menunjuk mulutnya dengan tangannya. Ya. Tenggelam dengan keringat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi dalam kondisi menyiksakan seperti itu, kelak ada beberapa golongan yang tidak akan merasakan panasnya matahari. Melainkan karena ia atau karena mereka mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis itu ada 7 golongan, tetapi ini bukan sebuah pembatasan, ya. Karena nyatanya ada riwayat lain, ya, ada beberapa kelompok-kelompok lain yang juga mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun, 7 kelompok tersebut adalah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla illa dhilluh. Bahwasanya ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah
yang Allah akan menaunginya dengan naungannya, yaitu naungan arsy. Yang mana pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Siapa mereka? Ya. Yang pertama adalah al-imamul adil. Adalah pemimpin yang adil. Barangkali hadis ini seringkali kita dengar. Ya, seringkali kita dengar. Nah, tetapi tidak ada salahnya kita ingat kembali agar termotivasi, ya, agar kita ini termotivasi. Kelompok yang pertama adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Kalau misalkan yang dimaksud dengan pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin yang diberikan amanat untuk mengurusi rakyatnya, perusahaannya. Misalkan presiden, kalau dia adil maka akan mendapatkan naungan dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, atau pimpinan dalam sebuah perusahaan. Adil di sini bagaimana? Dia bijak, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, keputusannya tidak menzalimi orang-orang yang dipimpinannya, orang-orang yang dipimpin, termasuk Kapolri juga sama, atau Panglima TNI sama. Mereka kalau seandainya adil dalam memimpin, maka mereka akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah. Adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dikhususkan sebagai pemuda di sini. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan rajul. Tapi tentu ada faidah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syabun, seorang pemuda? Karena apa? Pemuda ini pada umumnya mereka gunakan hidupnya untuk mengikuti nafsunya saja. Ingin mencoba segala kemaksiatan. Ini terjadi. Coba minum khamr, bahkan merasa bangga dengan maksiatan. Kemudian coba untuk berzina. Banyak sebagaimana kita saksikan sekarang. Ya. Entah itu di dunia luar, entah di dunia pesantren, banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya. Canduan game lah. Ya. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Yang tega kemudian melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Ini pemuda. Namun sungguh luar biasa manakala ada seorang pemuda yang mana dia melindungi dirinya dari hal-hal yang dimurkai Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, kalau misalkan ada hadirin yang barangkali sudah usianya tidak muda lagi, ada peluang bagi saya agar saya ini mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala? Ada apa? Masih ada kelompok, yang 5 kelompok lain. Kelompok ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ya. Adalah seseorang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Nah, ini bagi kita yang hadir yang sudah tua-tua ini, saya juga termasuknya sudah tua barangkali, nah, memungkinkan untuk masuk kepada kelompok yang ketiga ini. Adalah seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, senang sekali datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, ya. Selesai sholat maghrib tidak buru-buru pulang, tetapi lebih memilih untuk mendengarkan tausiah di masjid. Serugi kalau misalkan sekali 2 kali nggak hadir, ya, baik itu sholat berjamaah atau majelis ilmu. Lebih senang untuk baca Quran di masjid dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kita demikian, senang dengan masjid, kemudian memakmurkan masjid, ikut kemudian kegiatan-kegiatan di dalam masjid, maka semoga kita termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Ini adalah kelompok yang ketiga. Adapun kelompok yang keempat adalah rajulani tahabba fillahi, seseorang yang mencintai, 2 orang yang mencintai karena Allah Ta'ala, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul karena Allah dan kemudian berpisah pun karena Allah. Dan kita ini juga memungkinkan Pak untuk ikut ke kelompok ini. Kita di sini semoga saling mencintai karena Allah. Ya.
saya cinta dengan bapak-bapak semua di sini karena Allah Ta'ala. Demikian pula sebaliknya. Dan berkumpulnya kita di sini, ya, untuk apa lagi kalau bukan karena Allah Ta'ala. Ya. Demikian pula berpisahnya kita. Kalau misalkan Isya datang berkumandang, azan berkumandang, selesai sholat Isya kita terpaksa harus berpisah. Dan itu pun karena Allah Ta'ala. Ya. Karena ada keluarga kita di rumah, ya, yang juga punya hak terhadap kita. Istri kita, anak kita, dan lain sebagainya. Kita berpisah karena Allah Ta'ala. Kemudian kelompok berikutnya adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Adalah seseorang yang diseru oleh seorang wanita yang memiliki nasab yang baik dan memiliki kecantikan. Diseru untuk apa? Untuk berzina. Kemudian dia malah menjawab, aku takut kepada Allah, aku enggak mau. Nah, orang yang seperti ini ada peluang untuk berzina, bahkan diajak untuk berzina oleh wanita yang sangat cantik, wanita yang memiliki nasab yang baik, maka dia menolak dengan ucapan saya takut kepada Allah Ta'ala, maka kelak dia akan mendapatkan naungan. Tetapi di zaman sangat langka, kita saja belum tentu selamat. Nah, untuk kita, kalau misalkan ada wanita cantik, ajak kita untuk berzina, apa jawaban kita? Akhafullah atau bagaimana? Ya, karena banyak di luar sana, Pak. Jangankan diajak, Pak. Ya, jangankan diajak untuk berzina. Saya tinggal di pesantren. Itu ada hampir setiap hari ada punten, ada orang gila, wanita yang datang ke pesantren. Itu untuk minta makan. Tiap hari, pagi, siang, sore. Tapi sempat kemudian orang gila ini, yang wanita ini, dia umuran 40 tahun ke bawah. Gak suka mandi dia ini. Nah, beberapa bulan kemudian kita gak ketemu. Mana orang yang biasa minta makan ke pesantren kita ini? Ternyata di jalan saya mendapati orang ini sedang hamil. Ya, orang gila ini sedang hamil. Dia gak punya suami. Namanya gila. Ya. Ternyata yang menghamili orang waras tapi gila juga. Ya. Karena orang gila seperti ini kok dimakan begitu ya. Ya Allah. Ini terjadi. Dan ini bukan sekali saja. Ya. Sebelumnya juga terjadi. Ya. Sehingga dia punya anak tapi nggak jelas bapaknya siapa. Ya. Bagaimana lagi kalau seandainya pelaku ini diajak berzina oleh wanita yang cantik. Hadirin azza Allah wa iya. Kemudian kelompok yang lainnya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah namun dia tutupi sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu bahwa apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Gak tahu, menunjukkan keikhlasan. Nah, orang yang ikhlas di dalam memberi, di dalam bersedekah, di dalam berinfak, maka jaminannya adalah naungan dari Allah Ta'ala. Hadirin azanillah wa iyyakum. Sehingga penting sekali bagi kita untuk menjaga keikhlasan manakala kita bersedekah. Barangkali dipaksa untuk menampilkan nama cukup hamba Allah. Jangan kemudian disebutkan nama, misalkan apalagi gelar-gelarnya, ya, cukup dengan hamba Allah. Sembunyi-sembunyi, sebagaimana dilakukan oleh cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ali Zainal Abidin. Beliau itu, Pak, dikenal pelit. Ali Zainal Abidin ini ketika masa hidupnya dikenal pelit. Kenapa? Karena di siang hari dia itu nggak pernah terlihat dia ini sedekah, nggak pernah. Ya. Sehingga banyak orang yang menyangka bahwa dia ini pelit. Tetapi di malam hari dia cari pintu-pintu fakir miskin untuk kemudian dia letakkan makanan-makanan di depan pintu-pintu rumah mereka. Dan dia bawa, Pak, dia pikul sendiri makanan-makanan tersebut. Sampai kemudian beliau wafat dan didapati di pundaknya ada bekas,
dia membawa hal-hal atau benda-benda yang berat. Dan ada saksi bahwa beliau radhiyallahu anhu telah melakukan itu semua. Di malam hari dia mencari pintu-pintu fakir miskin untuk diletakkan makanan-makanan di depannya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Karena beliau ingin mendapatkan naungan dari Allah. Karena amalannya tidak ingin terhapus. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit bahwasanya saya telah memberi, telah bersedekah sekian banyak, dan menyakiti orang yang diberi. Kamu minta terus, kerja sana. Nah, ya, maka hal seperti ini yang dapat membatalkan pahala sedekah kita. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Adapun kelompok yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang berzikir mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi, fafadat ayna, kemudian air matanya itu berlinang, menangis dengan istighfar yang dia lakukan. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum, karena waktu sesudah tiba, insyaallah akan kita lanjutkan kembali materi yang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.